Aku terpaksa menikah dengan duda anak satu. Ternyata aku bukan dijadikan istri, tetapi justru aku dijadikan babysitter untuk anaknya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Piar! Tiba-tiba keheningan ruang keluarga pecah oleh suara keras gelas pecah yang dilemparkan oleh ayah. Semua mata tertuju pada ayah yang berdiri dengan rahang mengeras. Kamu harus patuh sama orang tua. Apa kamu mau jadi perawan tua hanya karena menolak pinangan keluarga Irawan? Bukan hanya ayah. Ibu pun tidak henti-hentinya menyudutkanku karena penolakanku terhadap perjodohan dengan pria asing itu. Ini bukan zamannya lagi, Ayah, Ibu. Aku sudah dewasa dan berhak memilih pendamping hidupku sendiri. Ujarku berusaha membela diri. Memangnya kamu bisa menemukan pria sekaya anak keluarga Irawan? Mereka itu punya bisnis di mana-mana. Keluarga terhormat pula. Desak ibu, seolah kekayaan telah mengalahkan segalanya. Hatiku terasa sangat kecewa. Kenapa aku harus dijodohkan dengannya, Ayah? Protesku, merasakan ketidakadilan yang begitu besar. Diam kamu, Riza. Keputusan ayah sudah bulat. Suka atau tidak suka, kamu harus menikah dengan putra Pak Irawan. Dia itu pria yang bertanggung jawab dan bisa membahagiakanmu. Kenapa ayah tidak menjodohkannya dengan Mbak Venita saja? Bukankah Mbak Venita juga seorang janda? Lontarku, tanpa berpikir panjang. Plak! Suara tamparan keras mendarat di pipi kananku, membuatku terhuyung. Ayah orang yang selama ini aku kagumi, tega menyakitiku hanya karena aku menolak perjodohan ini. Ini sudah menjadi keputusanku. Mau kamu terima atau tidak, kamu harus menikah dengan anak Pak Irawan. Tegas ayah sebelum berlalu, meninggalkan luka di hati dan pipiku. Perlahan ibu mendekat. Raut wajahnya melembut namun matanya menyimpan kekecewaan. Riza, jangan membuat malu keluarga. Ayahmu sudah menerima lamaran keluarga Irawan. Kalau kamu menolaknya sekarang, bagaimana wajah keluarga kita di hadapan mereka? Belum lagi gunjingan orang nanti. Secantik dan sekaya apa kamu sehingga berani menolak pria dari keluarga Irawan? Ingat ya, nanti malam kamu harus berdandan yang cantik untuk menyambut kedatangan calon suamimu. Satu persatu mereka pergi, meninggalkanku seorang diri. Tidak ada pembelaan. Bahkan sentuhan lembut di bahuku pun tidak kurasakan. Benarkah ini nasib menjadi seorang anak perempuan? Selalu dianggap lebih rendah dan tidak berhak atas pilihan sendiri. Aku berlari menuju kamar, membiarkan air mataku tumpah membasahi pipi. Hingga suara ketukan pintu menghentikan tangisanku. Riza, Mbak masuk ya. Segera ku hapus air mataku mendengar suara Mbak Venita. Aku dengar ayah menjodohkanmu dengan anaknya Pak Irawan ya? Gumamku malas menjawab ucapan Mbak Venita. Pakai baju ini, kamu harus tampil cantik di depan calon imammu. Kenapa tidak Mbak Venita saja yang menikah dengan pria itu, Mbak? Wanita itu pun berdecak. Mana mungkin aku menikahi anak dari bosku sendiri. Ayo, cepat ganti bajumu. Nanti kalau ayah kesini kamu belum siap, tambah parah marahnya. Aku hanya diam membiarkan Mbak Venita menaruh riasan di wajahku. Bahkan aku tidak peduli dengan hasilnya, karena memang Mbak Venita bukan seorang makeover. Sudah beres. Lihat, cantik kan? Aku hanya diam menatap wajahku di cermin. Ayo, dipakai bajunya.
Dengan lemah aku beranjak dari kursi lalu memakai baju yang sudah disiapkan. Wah, bajunya bagus. Mas Hadi ternyata pintar ya memilih baju. Siapa? Mas Hadi, calon suamimu. Apa? Jadi baju ini pria itu yang membelikannya? Aku pikir, jangan banyak mikir. Yang penting bajunya bagus dan cocok untukmu. Ingin rasanya aku merobek-robek baju yang sedang aku pakai. Tapi sayangnya itu hanya keinginanku saja. Gimana? Cantik kan? Kutatap tubuhku di depan cermin. Jujur, baju yang dipilihkan oleh pria itu memang sangat bagus dan cocok dengan tubuhku. Riza, kamu sudah siap? Sudah, Bu. Lihat ini, anak ibu cantik kan? Selam Mbak Venita begitu senang dengan hasil karyanya. Ya sudah siap-siap. Keluarga Irawan sudah dekat. Secepat ini, katanya jam 7, kata Mbak Venita. Entahlah, cepat keluar, kita harus menyambut kedatangan mereka. Jantungku berdegup begitu kencang. Keringat dingin pun memenuhi telapak tanganku. Tidak lama terdengar suara mobil berhenti, seiring riuh suara orang-orang yang saling bertegur sapa. Mereka sudah datang. Aku beranjak dari ranjang bersiap untuk menyapa tamu yang datang. Senyum. Kalau kamu cemberut terus seperti itu terlihat tua tahu. Goda Mbak Venita membuatku semakin tidak bersemangat. Aku pun keluar dari kamar bersama Mbak Venita. Di sana sudah banyak tamu yang duduk bersila. Riza, kesini nak. Perlahan aku mendekati ayah lalu duduk di sampingnya. Ini Riza Umi Fadilah, putri kedua kami. Aku hanya menunduk tak berani mengangkat kepalaku. Cantik ya? Pantas saja Hadi langsung mau ketika dijodohkan dengan Riza. Ucap pria parubaya. Baiklah, kita mulai saja. Ananda Riza mungkin sudah diberitahu sebelumnya tentang kedatangan kami ke sini. Saya selaku yang dituakan di keluarga Irawan berniat untuk melamar Ananda Riza untuk putra kami yang bernama Hadi Putra Irawan. Apakah Ananda Riza menerima lamaran dari keluarga kami? 1 detik, 5 detik berlalu aku masih bungkam. Lidahku terasa keluh saat aku menerima lamaran dari pria yang tidak aku kenal itu. Riza, ayo jawab. Bisik ayah sambil menyenggol lenganku. Perlahan aku mengangkat kepalaku. Hal yang pertama aku lihat adalah wajah pria yang begitu tampan. Tidak terlihat seperti seorang duda beranak satu dalam bayanganku. Aku bersedia. Riuh terdengar saat aku mengucapkan bersedia untuk menikah dengan pria yang ada di hadapanku. Perlahan seorang wanita mendekat lalu menarik tangan kiriku, kemudian menyematkan cincin di jari manisku. Semoga kita bisa menjadi keluarga seutuhnya. Tuturnya. Aku Ani, ibu dari pria yang akan menikah denganmu. Iya, Bu. Mataku kembali fokus ke arah pria yang terus mengalihkan pandangannya dariku. Sepertinya dia pun tidak suka dijodohkan denganku. Riza, ini Hadi. Kalian berdua bicaralah. Kalian harus pendekatan dulu sebelum menikah. Aku tetap duduk di posisiku membiarkan Mas Hadi mendekat. Hening. Baik aku maupun dia tidak ada yang mulai membuka suara. Kita berdua hanya diam sembari memperhatikan orang-orang yang sedang sibuk mengatur tanggal pernikahan. Mereka terlalu antusias. Aku sedikit menoleh ke sumber suara, mencoba meyakinkan lagi pendengaranku jika Mas Hadi yang baru saja bicara. Sepertinya kamu tidak setuju dengan pernikahan ini? Tanyanya. Segera kupalingkan wajahku. Mungkin dari gestur saja sudah menggambarkan jika aku tidak ingin menikah dengannya.
Meski dari wajah dia terlihat tampan, tapi aku tidak menyukainya. Apa karena aku seorang duda? Sambungnya. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang benar-benar mencintaiku. Bukannya pernikahan tanpa cinta akan terasa hambar. Pria itu hanya berdecak seolah enggan menanggapi ucapanku. Riza, Hadi, pernikahan kalian sudah ditentukan. Karena Hadi harus kembali ke Jakarta lusa, jadi besok kita akan melaksanakan pernikahan. Apa? Secepat itu? Tanyaku terkejut dengan apa yang dikatakan oleh ayah. Iya nak Riza, mungkin kita akan mengadakan pernikahan siri terlebih dahulu. Setelah Hadi sudah tidak sibuk dengan pekerjaannya, barulah kalian melaksanakan pernikahan yang terdaftar di catatan sipil. Jelas Bu Ani. Pernikahan siri? Sungguh tidak terlintas di benakku. Sudah dijodohkan, menikah siri pula. Benar-benar membuat harga diriku terjun bebas. Pembicaraan itu pun berakhir dengan kesepakatan pernikahan siri. Meski begitu ayahku dan ibuku terlihat senang tanpa memperdulikan perasaanku. Tidak lama setelah pembicaraan itu pun disepakati, keluarga Irawan pun pulang dan sedikit membuatku lega. Aku pikir kalian akan pendekatan dulu sebelum menikah. Ternyata sehari langsung jadi. Sindir Mbak Venita. Tidak memperdulikan ucapan Mbak Venita, aku pun segera masuk ke dalam kamarku. Secepat ini, dilamar besok sudah menikah dan hanya menikah siri. Apa kata tetangga? Orang tuaku benar-benar tidak malu dibicarakan oleh orang lain. Mungkin mereka akan menduga hal yang tidak-tidak. Haruskah aku kabur saja? Disinilah aku berada, duduk berdampingan dengan pria yang sama sekali tidak pernah membuka mulutnya, sama halnya sepertiku. Riuh terdengar para tetangga yang tahu kalau aku akan menikah datang ke rumah sedari pagi untuk membantu memasak. Sayupku dengar-dengar gosip tentang diriku sendiri yang jauh dari kata benar. Kalian berdua sudah siap? Siap, jawab Mas Hadi. Pria itu pun menjabat tangan ayahku. Dalam sekali tarikan nafas, mengucapkan ijab kabul. Saudara Hadi putra Irawan bin Bambang Irawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya, Riza Umi Fadilah, dengan emas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Riza Umi Fadilah binti Arisandi dengan emas kawin tersebut dibayar tunai. Sah! Doa bersama mengiringi berakhirnya status gadisku menjadi istri dari seorang pria duda. Bahkan orang tuaku pun tidak berpikir menyerahkan aku kepada keluarga Irawan hanya karena mereka kaya. Ayo Riza, ganti bajunya. Hadi mau siap-siap ke Jakarta. Ucap Bu Ani. Ke Jakarta? Aku ikut ke sana. Iya, seorang istri harus ikut sama suaminya. Tutur wanita yang sekarang menjadi ibu mertuaku. Mataku fokus ke ayah dan ibuku. Sepertinya mereka benar-benar tidak keberatan jika aku pergi dari rumah ini. Perlahan ibuku mendekatiku sembari menyapa besannya. Beginilah Riza. Tolong jaga Risa dengan baik ya Bu. Dia pandai mengurus rumah, apalagi sama anak-anak. Aku yakin dia bisa mengurus Putri Hadi dengan baik. Mengurus? Mendengar ucapan ibuku sepertinya aku bukan dijadikan istri, melainkan seorang ART di rumah suamiku sendiri. Ayo Riza, siap-siap, nanti kalian kelamaan di jalannya. Ucap ibu menyuruhku pergi dari hadapannya. Mari Bu Ani, kita makan dulu. Aku pun masuk ke dalam kamar. Hanya dia menatap wajahku di cermin. Segera ku hapus riasan dengan perasaan yang begitu sulit aku ungkapkan. Boleh aku masuk? Aku terperanjat saat mendengar suara seorang pria. Tidak lama Mas Hadi menyembulkan kepalanya di celah pintu lalu berjalan masuk.
Kita harus bicara. Aku masih duduk di kursi sedangkan dia duduk di tepi ranjang. Kamu tidak perlu membawa banyak barang. Yang penting-penting saja. Aku akan menyiapkan semua keperluanmu di sana. Dan pria itu menjeda ucapannya. Aku menikahimu karena aku membutuhkan seseorang untuk menjaga anak itu dengan baik. Anak itu? Ulangku. Pria itu memalingkan wajahnya sambil mengusapnya dengan kasar. Kamu tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku tahu kamu terpaksa menikah denganku, dan aku pun sama, karena orang tuaku begitu menginginkan ibu untuk mengasuh anak itu. Kamu tenang saja. Setiap bulannya aku akan memberikanmu nafkah. Aku hanya diam mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan dari mulutnya. Anak itu, aku merasa jika dia tidak menginginkan anaknya sendiri, benar-benar ayah yang jahat menurutku. Segera keluar, aku sudah terlambat. Iya, ucapku berbalik, namun aku masih melihatnya duduk di ranjang. Kenapa Mas tidak keluar? Aku mau ganti baju, Mas. Gantilah, aku tidak akan melihatnya. Aku hanya ingin meyakinkan keluarga kita kalau hubungan kita sudah dekat. Apa? Jakarta. Sama sekali tidak terlintas di pikiranku untuk tinggal di kota. Sebenarnya aku ingin kerja di Jakarta, tapi ayah tidak mengizinkan aku untuk bekerja. Ayah selalu bilang jika wanita harus pintar di dapur dan mengurus rumah, sedangkan bekerja bukan tugas wanita. Egois sekali, bukan? Kenapa kamu diam saja? Kita sudah sampai. Ah, iya, ucapku karena sepanjang perjalanan begitu mengagumi kota Jakarta. Ini rumahku. Kamu bisa menggunakan semua barang-barang di sini. Iya, jawabku mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah. Hingga berhenti di sebuah pintu. Ini kamar kita. Mendengar ucapannya seketika membuat bulu kuduku meremang seketika. Kamu bisa menyimpan barang-barangmu di kamar ini. Di sini ada Mbok Atun yang akan menemanimu. Dia juga bertugas untuk membersihkan rumah dan memasak. Lalu tugasku... Pria itu pun berbalik menatapku. Kamu bertugas merawat anak itu. Iya, Mas. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku hanya diam melihatnya pergi. Namun baru beberapa langkah, Mas Hadi kembali mendekat. Tulis nomor ponselmu. Ucap Mas Hadi memberikan ponselnya. Apa kamu punya rekening? Aku tidak punya rekening, Mas. Mas Hadi pun mengeluarkan dompetnya kemudian memberikan 10 lembar uang 100-an. Pegang uang itu. Sebisa mungkin kamu harus mengangkat telepon dan membalas pesanku dengan cepat. Baik, Mas. Mas Hadi pun pergi meninggalkan aku sendirian. Saat aku membuka pintu kamar, terlihat seorang bayi sedang berbaring di atas ranjang, bersama dengan seorang wanita muda. Bukankah ini kamarku dan Mas Hadi? Lalu siapa wanita itu? Kamu pasti Mbak Riza ya? Kenalin, aku Nindi, adiknya Mas Hadi. Ucapnya memperkenalkan diri. Riza, tuturku membalas sapaannya. Aku menyimpan tasku di lantai, lalu menghampiri bayi mungil yang sedang tertidur pulas. Lucu sekali ya. Dia sangat lucu dan menggemaskan. Sayangnya, ayahnya tidak ingin melihatnya. Bahkan sekedar menyapanya pun dia tidak mau. Memangnya kenapa? Entahlah, mungkin karena istrinya meninggal saat melahirkan Bilqis. Aku mengangguk paham. Karena Mbak sudah ada di sini, aku mau pulang ya. Ini catatan cara untuk menyeduh susu Bilqis. Oh, iya, terima kasih. Semoga betah ya tinggal di sini bersama pria yang menyebalkan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku mengalihkan perhatianku ke bayi yang sedang tertidur pulas.
Kupegangi wajahnya yang begitu mungil. Bagaimana bisa seorang ayah tidak menginginkan anak selucu ini? Bahkan baru melihatnya saja sudah membuatku jatuh cinta. Assalamualaikum Bilqis. Perkenalkan aku. Apa yang harus aku katakan ke bayi mungil ini? Apa aku harus memperkenalkan diri sebagai ibu sambungnya? Panggil aku Bunda ya. Bisikku agar tidak ada orang yang mendengar ucapanku. Suara ocehan Bilqis membangunkan aku dari mimpi. Segera aku melihat jam yang menunjukkan pukul 6 pagi lalu menyapanya. Selamat pagi sayang. Kamu pasti kaget ya melihat orang asing tidur di sampingmu. Apa kamu mau susu? Aku buatkan dulu ya. Ucapku berbicara kepada bayi yang tersenyum menatapku. Kubuatkan susu lalu kembali berbaring di samping Bilqis. Seolah mengerti, bayi itu pun menoleh ke arahku sambil mengelus wajahku. Malang sekali nasibmu, nak. Mulai sekarang, Bunda akan selalu bersamamu. Kucium keningnya, memeluknya dengan lembut. Setelah selesai minum susu, aku pun langsung memandikan Bilqis dengan air hangat. Setelah itu mendandaninya dengan cantik. Saat aku keluar dari kamar, tepat pintu kamar lain terbuka. Terlihat Mas Hadi berdiri menatap ke arahku. Kamu sudah bangun? Ucapku bergumam, seraya membawa Bilqis menuruni anak tangga. Sebenarnya aku masih kesal karena dia membohongiku dengan menyebut kamar Bilqis itu kamar kita berdua. Namun di sisi lain, aku bersyukur karena tidak harus sekamar dengan dia. Riza, bisakah kamu menjauh dariku saat membawa anak itu? Mataku fokus ke bayi yang tidak berdosa itu. Namanya Bilqis, Mas. Sangat cantik, bukan? Kampungan. Menjauhlah dariku saat kamu membawa anak itu. Herdiknya sedikit membuatku takut. Waktu berjalan begitu cepat. Aku hampir tidak pernah melewatkan sehari pun waktu bersama Bilqis, si bayi kecil yang tidak diinginkan oleh ayah dan keluarganya. Miris, bukan? Anak sekecil itu harus menerima kebencian dari banyak orang termasuk ayahnya sendiri. Sayang, kita main di luar saja yuk, ucapku sambil mendorong stroller. Seperti biasa aku akan mengajak Bilqis berjalan mengitari perumahan hanya untuk mencari udara segar untuknya. Saat kembali ke rumah, tepat saat itu berpapasan dengan mobil Mas Hadi. Sengaja aku menunggu dia masuk dulu ke dalam rumah, karena dia tidak mau melihat putrinya. 1 menit, 2 menit, menit ke-10 aku baru mendorong stroller. Namun segera ku hentikan langkahku saat Mas Hadi berdiri di teras seolah menungguku. Wajahnya yang berkarisma, tatapan tajam seolah mengintimidasi selalu membuatku takut. Meski sudah 1 bulan berlalu tinggal bersamanya, tapi aku jarang bertatapan atau berbicara panjang, kecuali mempersiapkan pakaian dan memakaikan dasi untuknya. Kenapa kamu diam saja? Ayo cepat masuk. Aku mendorong stroller membiarkan security menutup pintu pagar. Perlahan aku menutup Bilqis agar dia tidak melihatnya. Mas, kamu sudah pulang? Sapaku basa-basi. Siapkan dirimu, kita mau ke rumah ibu. Ibu? Iya, keluargaku. Oh, baik mas. Aku mendorong stroller Bilqis, namun Mas Hadi mencekal tanganku. Bawa dia ikut serta. Mataku mengikuti arah pandang Mas Hadi dan langsung sadar jika dia yang Mas Hadi maksud adalah putrinya sendiri. Baik mas. Aku segera membawa Bilqis ke dalam kamar lalu menggantinya baju. Tok tok tok. Permisi mbak. Mbok masuk ya. Iya mbok. Mbok Atun masuk sambil membawa paper bag di tangannya. Ini dari Pak Hadi. Katanya mbak harus pakai baju ini. Oh, terima kasih ya mbok. Sama-sama. Biar mbok saja yang mendandani Bilqis.
Mbak bersiap-siap saja. Iya, Mbok. Segera aku pakai baju yang diberikan oleh Mas Hadi. Ukurannya sungguh sangat pas meski dia sendiri yang membelinya. Gimana, Mbok? Cocok kan? Cantik, Mbak. Namun seketika wajah Mbok Ijah muram. Mbak terlihat bahagia sekali saat akan ke rumah ibu. Berbeda dengan Mbak Meisya. Kenapa? Tanyaku penasaran sambil mengoleskan sedikit make up ke wajahku. Mbak Meisya paling anti ke rumah Nyonya Besar, karena dia selalu tidak dianggap oleh mereka. Bahkan menyentuh Bilqis pun, ibu tidak pernah mau. Aku sedikit terenyuh mendengar ucapannya. Bagaimana bisa Mbak Meisya, istri Mas Hadi dulu tidak dekat dengan ibu, padahal dia istri pertama Mas Hadi sekaligus ibu dari Bilqis. Bilqis? Wah, anak bunda cantik sekali. Aku menggendong Bilqis meminta Mbok Atun untuk membantu mengikatkan pengait agar aku bisa menggendongnya dengan leluasa. Mbak, apa Mbak tidak pernah tidur sama Pak Hadi? Dek. Pertanyaan Mbok Atun cukup membuatku sadar. Jika selama ini tinggal di rumah itu, aku tidak pernah tidur dengan suamiku. Suka? Mbok saja yang tidak pernah melihatnya. Kilahku untuk menjaga nama baik suamiku. Oh, begitu. Syukurlah. Mbok berharap Mbak Riza juga cepat isi ya. Hah? Isi? Iya, cepat hamil. Aku tertawa untuk mengalihkan perhatiannya. Didoakan saja ya, Mbok. Tapi kalau bisa aku ingin melihat Bilqis tumbuh besar dulu. Mbak Riza itu sangat baik. Tidak salah Pak Hadi menikah dengan Mbak Riza karena sifatnya yang keibuan, padahal masih muda. Terima kasih pujiannya ya, Mbok. Aku pergi dulu. Iya, Mbak. Oh iya, ini susu dan pampersnya Bilqis. Biar Mbok antarkan ke mobil. Aku berjalan menuruni anak tangga. Mataku fokus ke arah Mas Hadi yang berdiri di ambang pintu. Bajunya berwarna senada dengan baju yang aku pakai. Mungkin baju couple yang biasa setiap pasangan atau suami istri pakai. Kenapa lama sekali? Ujarnya masuk lebih dulu ke dalam mobil. Aku hanya menyunggingkan senyum menatap ekspresi wajah Mbok Atun ketika melihat kemarahan di wajah Mas Hadi. Sengaja aku membuka pintu belakang. Tapi... Sedang apa kamu? Duduk di depan. Aku pun memutar, lalu duduk di samping Mas Hadi. Mobil itu pun berjalan membawa kami yang entah kemana, karena baru kali ini Mas Hadi membawaku ke sana. Nanti jangan banyak bicara. Kalau ada yang membahas pernikahan kita, bilang saja kamu bahagia meskipun sebaliknya. Iya, Mas. Apa anak itu tidur? Seketika aku menoleh ke arah Bilqis yang sedang tertidur. Iya, Mas. Ini jamnya dia tidur, ucapku. Hening. Dia kembali fokus dengan kemudi sedangkan aku memilih untuk menikmati pemandangan di luar. Sungguh pernikahan yang jauh dari bayanganku. Dijodohkan, menikah siri, dan hidup seperti seorang ART. Tidak lama mobil pun berhenti di rumah yang begitu megah, seperti yang biasa aku lihat di televisi. Ayo kita masuk. Untuk pertama kalinya Mas Hadi menggandeng tanganku. Ada perasaan aneh saat dia mengeratkan tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang sedang berkumpul di dalam rumah. Semua menyambut kedatangan Mas Hadi tapi tidak denganku. Mereka seolah mengabaikan aku, bahkan membuang muka seolah tidak berniat menyapa. Riza, itu ibu. Bisik Mas Hadi membuyarkan aku dari lamunan. Aku pun bergegas menoleh ke arah ibu dan menyapanya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Balasnya. Namun wanita itu pun mengalihkan pandangannya dari Bilqis yang sedang aku gendong. Sungguh sikapnya berbeda sekali.
Tidak seperti acara lamaran dan pernikahan. Apa ini yang membuat almarhumah Mbak Meisya enggan diajak ke rumah mertuanya? Meski Bilqis bukan lahir dari rahimku, tapi aku sangat menyayanginya. Hari-hariku terasa ringan saat bersama bayi kecil yang selalu tersenyum ketika melihatku. Sayangnya Bunda, sudah cantik ya, ucapku menggodanya. Mbak, ini sudah jam 7, tapi Pak Hadi belum juga keluar dari kamarnya. Sudah waktunya kerja, Mbak, ujar Mbok Atun memberitahuku. Aku titip Bilqis dulu ya, Mbok. Aku beranjak lalu menaiki anak tangga. Perlahan aku mengetuk pintu. Sama sekali tidak ada jawaban dari dalam kamar. Mas, ini sudah siang, Mas. Kamu tidak kerja? Sengaja ku tempelkan telingaku di daun pintu. Dan... Astagfirullah. Pria itu hanya mendelik lalu melebarkan pintu agar aku masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya aku sedikit malu saat melihatnya hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Aku bergegas menyiapkan kemeja dan celana yang akan dia pakai. Hari ini aku mau ke Jogja. Jogja? Tanpa sengaja aku menoleh ke arah Mas Hadi lalu kembali berbalik. Siapkan baju-bajuku, karena aku akan menginap di sana beberapa hari. Iya, Mas. Kusiapkan semua keperluannya. Kemudian kumasukkan ke dalam koper. Setelah selesai aku membantu Mas Hadi memasang dasi. Jangan keluar dari rumah kalau tidak ada hal yang penting. Jangan berbicara dengan tetangga dan jangan membawa anak itu keluar dari pagar rumah ini. Hanya keliling saja tidak boleh ya, Mas. Anak itu juga harus merasakan udara segar di luar, Mas. Hanya sesekali. Itu pun kamu harus menutupnya agar tidak ada orang yang melihat wajahnya. Baik, Mas. Padahal Bilqis itu kan... Aku melipat bibirnya saat menyebutkan nama putrinya itu. Maaf, Mas. Aku pun kembali fokus mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Mas Hadi lalu menutup kopernya. Riza, apa kamu tertarik denganku? Aku... Teruslah seperti itu, dan jangan pernah menyukaiku. Menyukainya? Bagaimana aku bisa menyukai dia? Sementara Mas Hadi selalu menghadiriku dengan kasar dan memiliki sikap yang dingin. Semuanya sudah siap, Mas. Gumamnya lalu membelakangiku. Kalau begitu aku turun dulu. Saat aku memutar kenop pintu, Mas Hadi menahan tanganku. Kamu tidak masalah kan kalau aku masih menyimpan foto mendiang istriku? Tidak masalah, Mas. Lagi pula ini kan kamarmu. Baguslah, karena aku tidak suka dengan wanita yang baperan. Suka mengatur dan ikut campur urusanku. Sejenak aku terdiam mencerna ucapannya. Apa dia sedang menyindirku? Atau memberi jarak agar aku tidak melewati batasnya? Aku pun keluar dari dalam kamar. Rasanya lega saat tidak berada di dekatnya. Mbak, tolong siapkan sarapan untuk Mas Hadi ya. Iya, Mbak. Segera ku hampiri Bilqis, mengajaknya bermain. Namun fokusku teralih saat ponselku bergetar menunjukkan nama ayah di sana. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Kamu bahagia hidup sama orang kaya? Sampai-sampai kamu lupa mengabari orang tuamu di rumah. Bukannya menanyakan kabarku, ayah malah mencibirku dengan perkataan yang menyakitkan bagiku. Maaf, Ayah, aku tidak sempat bermain ponsel. Alah, alasan saja kamu itu. Memangnya kamu itu sibuk apa? Pekerjaan rumah sudah dikerjakan oleh ART. Kamu hanya duduk diam menikmati hidupmu yang enak. Mataku menatap kedua mata Bilqis. Ternyata seperti ini rasanya tidak dianggap oleh ayah sendiri. Sama seperti Bilqis. Kirimkan ayah uang. Ayah mau membeli tanah Bu Isah. Beli tanah? Yang benar saja. Dari mana uang sebanyak itu, Ayah? Kamu tinggal minta saja ke suamimu. Bilang kalau Bu Isah butuh uang.
untuk pengobatan dan dia menjual tanah dengan murah. Ayah, bagaimana bisa aku meminta uang sebanyak itu ke Mas Hadi? Ayah tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mengirimkan uang, bagaimanapun caranya. Halo ayah? Ayah? Kenapa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Mas Hadi yang tiba-tiba saja muncul di belakangku. Ayah, Mas. Ayah minta uang untuk membeli tanah. Membeli tanah? Yang benar saja. Bayar saja hutangnya. Jangan malah meminjam uang untuk membeli tanah. Apa? Ayah punya hutang ke Mas Hadi? Pria itu pun memalingkan wajahnya seolah menghindari pertanyaanku. Mas, jawab aku, Mas. Apa benar orang tuaku memiliki hutang ke Mas Hadi? Mas Hadi berdecak lalu berkata, kamu tanyakan sendiri ke orang tuamu dan katakan pada mereka, jangan menjadi pengemis yang hanya bisanya minta uang ke anaknya. Setelah mengatakan hal yang menyakitkan itu, Mas Hadi pun langsung pergi begitu saja. Aku hanya bisa terdiam memikirkan setiap perkataan pedas yang keluar dari mulutnya. Apa benar ayah menjualku? Bagaimana bisa ayah yang begitu aku hormati, ternyata begitu tega menjualku? Mbak Riza, ucap Mbok Atun menepuk pundakku. Aku baik-baik saja, Mbok. Aku ke kamar dulu. Aku tahu pasti Mbok Atun ingin bertanya soal keadaanku. Namun aku terlalu malu menunjukkan wajahku. Aku pun pergi ke kamar sambil menggendong Bilkis. Penasaran aku mengirimkan pesan ke Mbak Venita dan bertanya soal apa yang baru saja aku dengar dari Mas Hadi. Assalamualaikum, Mbak. Apa benar ayah mau membeli tanah? Aku terus menatap layar ponsel berharap Mbak Venita segera membalas pesanku. Waalaikumsalam. Apa ayah menghubungimu? Meminta uang? Iya, Mbak. Aku benar-benar malu ke Mas Hadi. Jangan dipikirkan dan hiduplah dengan baik di sana. Bila perlu kamu blokir saja nomor ayah, karena dia hanya akan memanfaatkanmu saja. Seketika aku terdiam. Haruskah aku menghindari mereka yang mengecewakanku untuk sementara waktu? Bilkis? Aku tersenyum saat melihat adik iparku berjalan ke arahku, lalu mengambil alih Bilkis. Keponakan Onti cantik sekali, ucapnya lalu menoleh ke arahku. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih, jawabku. Dia lalu membawa Bilkis entah kemana, sementara aku masih duduk di samping Mas Hadi yang sedang sibuk berbincang. Jadi kapan kalian akan menikah? Bukankah semua berkas sudah siap? Tanya Pak Irawan yang tidak lain adalah ayah mertuaku. Nanti dulu ya, Pak. Kita tunggu Hadi mau atau tidak melanjutkan pernikahan ini. Aku sedikit bingung mendengar ucapan ibu mertuaku yang mengatakan hal itu. Melanjutkan pernikahan? Apa pernikahan siri ini hanya ajang coba-coba saja? Aku belum siap. Jawab Mas Hadi semakin membuatku bingung. Apa ini? Permainan apa yang sedang mereka lakukan di belakangku? Kalau begitu kamu pendekatan dulu dengan Luna. Kemarin ayahnya datang untuk membahas perjodohan kalian. Sahut Pak Irawan. Aku sedikit bergeser. Jujur sebenarnya aku ingin segera pergi dari sana. Acara pertemuan apa ini? Kenapa mereka seolah-olah tidak menganggapku sebagai istri Mas Hadi? Riza, kamu tidak keberatan kan kalau Hadi dekat dengan wanita lain? Aku menoleh ke arah Mas Hadi. Lidahku terasa keluh menjawab ucapan mertuaku. Beri aku waktu. Sela Mas Hadi. Aku ingin bertanya dengan Riza. Mas Hadi berusaha memegang tanganku. Namun seketika aku menarik tanganku darinya. Aku mau lihat Bilkis dulu, Mas. Ucapku seraya berdiri meninggalkan mereka semua. Jadi mereka hanya mempermainkan aku. Pernikahan macam apa ini? Kenapa mereka begitu jahat terhadapku? Bilkis?
Sapaku melihat anak sambungku sedang bermain dengan Nindi. Wanita itu pun menarikku agar duduk di sampingnya. Bagaimana pernikahan kalian? Aku menyunggingkan senyum lalu berkata, menurutmu pernikahan seperti apa yang akan terjalin dari sebuah perjodohan? Nindi mengangguk lalu memberikan Bilqis kepadaku. Memang, pernikahan kalian itu terlalu cepat. Tapi Mas Hadi itu orang yang baik kok. Hanya saja, dia itu tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Aku berdecak dalam hati. Dia pasti akan membela kakaknya meski kelakuannya sangat menyebalkan. Riza, ayo kita pulang. Suara Mas Hadi mengakhiri pembicaraanku dan Nindi. Segera aku menggendong Bilqis sambil membawa tas. Biarkan aku saja yang membawanya, tuturnya. Tidak usah, Mas. Aku bisa sendiri. Aku pun berpamitan dengan semua keluarga Mas Hadi, tanpa mengecup tangan mereka satu persatu. Aku melempar pintu mobil seolah meluapkan emosiku. Jelas aku marah, apalagi tahu kalau pernikahan yang terjalin di antara aku dan Mas Hadi tidak lebih dari sebuah kesepakatan. Sepanjang perjalanan aku hanya diam, bahkan tidak mau melihat ke arah Mas Hadi. Sesampainya di halaman rumah pun, aku masih bungkam dan tidak memperdulikan pria yang tidak pantas kusebut suami. Riza, aku mau menidurkan Bilqis dulu, Mas. Setelah mengatakan itu, aku pun masuk ke dalam kamar. Sengaja aku tidak menemui Mas Hadi. Aku ingin menenangkan pikiranku, tidak ingin memperkeruh keadaan. Paginya aku mengajak Bilqis bermain di ruang keluarga. Sudut mataku melirik ke arah Mas Hadi yang sedang menuruni anak tangga. Riza, bisa kita bicara? Aku sedang mengurus Bilqis, Mas. Kilahku. Aku tahu pria itu tidak akan menghampiriku saat aku sedang bersama putrinya. Ayo, ikut aku. Tubuhku terhuyung saat Mas Hadi menarik lenganku dengan kasar. Mas, ku tepis tangannya saat aku hampir terjatuh. Mbok Atun, tolong jaga anak itu. Iya, Pak. Suara dentuman pintu cukup membuatku takut. Aku hanya diam saat Mas Hadi berdiri di hadapanku. Apa kamu marah soal semalam? Jangan hiraukan ucapan ibu. Dia hanya mengkhawatirkanku. Ku beranikan diri untuk mengangkat kepalaku. Sebenarnya apa yang kalian rencanakan? Apa? Menikah siri denganku tapi Mas masih dijodohkan dengan wanita lain. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Jika memang menikahiku karena terpaksa, seharusnya Mas menolak dan tidak melibatkan aku ke dalam pernikahan sial ini. Pernikahan sialan? Maksud kamu apa? Aku berdecak melihat pria yang pura-pura polos, padahal dia membawa pisau yang mungkin akan menikamku. Pernikahan ini sudah menghancurkan hidupku. Harusnya kalau Mas sudah dijodohkan dengan wanita lain, tidak perlu kamu menikahiku, bukan? Tidak perlu menikahiku, bukan? Pernikahan siri, seharusnya dari awal aku sudah tahu kalau Mas hanya akan mempermainkan pernikahan ini. Aku tidak pernah mempermainkan pernikahan kita, Riza. Aku mengucapkan ijab kabul, melakukan perjanjian dengan Tuhan. Bisa-bisanya kamu bilang kalau pernikahan kita itu hanya pernikahan sialan. Suaraku tercekat. Buliran air mata pun menetes begitu cepat. Buliran air mataku pun menetes begitu saja. Kembalikan aku kepada orang tuaku, Mas. Apa? Aku ingin mengakhiri semuanya sekarang. Pernikahan kita hanya pernikahan siri. Kamu juga belum pernah menyentuhku. Tidak ada yang dirugikan di sini kan, Mas? Aku tidak akan pernah menceraikanmu, Riza. Aku mohon, Mas. Aku tidak mau dimadu. Hening. Sorot mata yang begitu tajam kini melemah seketika. Jangan pernah membahas itu lagi. Tapi, Mas, Cukup, Riza. Aku akan mengurus keluargaku. Kamu hanya diam dan urus anak itu dengan baik. Pertengkaran itu pun berlalu begitu saja.
saat Mas Hadi meninggalkan aku tanpa kepastian. Meski begitu, aku bernafas lega karena setidaknya dia masih mempertahankan pernikahan ini, meski hanya pernikahan siri. Sebenarnya aku merasa takut saat membayangkan dia menjatuhkan talak dan memulangkan aku kepada kedua orang tuaku. Ayah pasti akan mengusirku dan membuangku begitu saja. "Permisi Mbak, di depan ada ibu," ucap Mbok Atun menyadarkanku dari lamunan. Aku pun bergegas keluar dari kamar sambil membawa Bilkis yang sedang digendong oleh Mbok Atun. "Ibu, silahkan masuk Bu," ucapku menyapa ibu mertuaku yang sedang berdiri di ambang pintu. "Di sini saja. Kamu rapih-rapih gih, antar ibu ke arisan." "Sekarang Bu?" "Iya, pakai baju yang rapi sekalian dandan yang cantik. Anak itu juga bawa. Kamu bersihkan biar dia tidak membuat ibu malu." "Iya Bu." Aku membawa Bilkis kembali masuk ke dalam kamar, mengganti bajunya. Tidak lupa aku pun berganti pakaian serta memoleskan sedikit make up di wajahku. Setelah siap, aku pun menggendong Bilkis sambil membawa tas kecil berisi perlengkapannya. "Lama sekali sih. Ayo, cepetan." Aku masuk ke dalam mobil, duduk di samping ibu mertuaku. "Nanti kalau ada yang tanya soal anak itu, kamu bilang saja kalau itu anak kamu sama Hadi. Ingat ya, kamu itu istri pertama." "Iya Bu," jawabku. Entah apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu antara ibu mertuaku dan almarhumah Mbak Meisya. Yang pasti saat ini aku harus berpura-pura menjadi istri sah dari suamiku. Tidak lama mobil pun berhenti di sebuah restoran. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam restoran yang begitu mewah menurutku. Meski baru pertama kali ke sana, aku tidak boleh mempermalukan diriku sendiri di hadapan mertuaku. "Assalamualaikum ibu-ibu. Maaf ya aku telat." Sapa ibu mertuaku menghampiri satu persatu ibu-ibu yang ada di sana. Aku pun ikut menyapa mereka dengan ramah. "Ini menantuku, namanya Riza." "Oh, Riza. Baru kali ini aku melihat istrinya Hadi. Ternyata cantik juga ya." Puji wanita berkerudung merah. Mendengar pujian terus terucap membuatku sedikit senang. "Kamu gabung saja di sana," ucap ibu mertuaku menunjuk meja yang ada di sebelahnya. Aku pun bergabung dengan para menantu yang ada di sana. Meski duduk di meja yang berbeda dengan ibu mertuaku, tapi aku yakin jika dia mengawasi setiap gerakanku. "Kamu istrinya Hadi ya?" tanya wanita cantik yang menghampiriku. "Iya Mbak." Wanita itu pun memperhatikan Bilkis yang sedang kupangku, lalu beralih menatap wajahku. "Ternyata mirip ayahnya ya. Kalau matanya sih mirip ibunya." Aku hanya tersenyum. Meski aku bukan ibu kandungnya, tapi saat dimiripkan seperti itu membuatku sedikit senang. "Maksudku Meisya." Seketika senyumanku memudar. Aku menatap kedua mata wanita itu yang tersenyum sinis kepadaku. "Namaku Sinta, teman baiknya Meisya. Mungkin kamu bingung kan, kenapa aku bisa ada di sini? Aku menantu dari ibu yang memujimu tadi. Kamu tenang saja. Aku tidak akan mempermalukanmu atau ibu mertuamu di sini. Aku malah bersyukur Bilkis memiliki ibu sambung yang menyayanginya. Sepertinya Mbak sangat dekat ya dengan almarhum Mbak Meisya. Bisa jelaskan Mbak kepadaku seperti apa almarhum Mbak Meisya itu?" "Kenapa kamu ingin tahu tentang Meisya? Apa Hadi tidak bisa melupakan dia?" Lidahku terasa keluh. Sebenarnya aku hanya ingin tahu seperti apa almarhumah Mbak Meisya itu. Wanita itu pun menggeser kursinya. Aku berteman lama dengan Meisya dan Hadi. Aku tahu mereka menikah tanpa persetujuan orang tua, apalagi Meisya hamil di luar nikah, membuatnya begitu dibenci oleh keluarga Hadi. Tapi mereka tidak tahu kalau Hadi begitu mencintai Meisya. Bahkan saat Meisya melahirkan putrinya ke dunia, dia telah memilih putrinya meninggal daripada istrinya.
Namun tidak dengan Mesya. Dia lebih ikhlas meninggal daripada melihat putrinya yang meninggal. Hatiku tertegun saat mendengar ucapannya. Entah terbuat dari apa hati Mbak Mesya itu sampai dia rela mati demi putrinya. Apa itu yang membuat Mas Hadi begitu membenci putrinya sendiri? Kutatap wajah Bilqis yang tersenyum melihatku. Kamu begitu dicintai dengan hebat ya, Nak? Ucapku dengan nada gemetar. Aku harap kamu bisa menjaga Bilqis dengan baik, meskipun dia tidak diinginkan oleh ayah dan keluarganya. Tentu saja, Mbak. Saat pertama bertemu dengan dia, aku sudah jatuh cinta, ungkapku. Wanita itu tersenyum lalu menyapa Bilqis dengan lembut. Bagaimana kamu bisa menikah dengan Hadi? Tidak mungkin aku mengatakan jika pernikahan kita terjadi karena perjodohan. Aku tidak sengaja bertemu dengannya di kampung, Mbak. Mbak Sinta pun mengangguk lalu berkata, apa dia mencintaimu? Hah? Diam-diam aku memperhatikan interaksi Mas Hadi dan Bilqis. Meski dia tidak mengajak putrinya bermain, setidaknya dia mau menemani putrinya. Masih lama? Tanya Mas Hadi. Sebentar lagi, Mas. Tolong buatkan susu untuk Bilqis. Ini sudah waktunya dia minum susu, teriakku dari dapur. Padahal sotonya sudah siap. Sengaja aku berbohong agar Mas Hadi mau berinteraksi lebih lama lagi dengan darah dagingnya sendiri. Cepatlah, aku tidak bisa membuat susu untuknya, ujarnya. Iya, Mas. Kutuangkan soto ke dalam mangkuk lalu menyiapkan nasi dan lauk lainnya. Anak bunda, haus ya? Maafin ayah ya, Nak. Ayah tidak bisa membuatkanmu susu. Sengaja aku mengatakan itu agar Mas Hadi malu. Namun sepertinya pria itu sama sekali tidak peduli dan memilih berjalan ke arah meja makan. Ayo makan, ajaknya menuangkan nasi ke atas piring kosong. Mas saja yang makan duluan, aku mau nidurin Bilqis dulu. Kamu belum makan, biarkan dia main sendiri, dan sini temani aku makan. Di sisi lain perutku memang terasa lapar, tapi tidak mungkin aku meninggalkan Bilqis sendirian. Permisi, maaf Mbak, Pak, Mbok habis belanja keperluan dapur. Kebetulan sekali Mbok Atun datang. Tidak apa-apa Mbok, bawa anak itu, Riza mau makan. Baik Pak, permisi. Mbok Atun pun meninggalkan barang belanjaannya begitu saja, lalu membawa Bilqis ke kamar. Kini hanya aku dan Mas Hadi di meja makan. Sebenarnya aku merasakan canggung saat duduk bersamanya, apalagi hanya makan berdua saja. Gimana rasa sotonya? Apa Mas suka? Tanyaku penasaran. Lumayan, jawabnya tanpa menoleh ke arahku. Bagaimana ayahmu? Apa dia masih meminta uang? Aku memblokir nomornya, Mas. Karena memang Mbak Venita pun menyuruhku agar ayah tidak menggangguku. Pantas saja dia menghubungiku. Ujar Mas Hadi membuatku merasa tidak enak. Apa yang dikatakan ayah, Mas? Dia hanya menanyakan kabarmu dan meminjam uang. Aku bilang kalau bisnisku sedang tidak baik-baik saja. Apalagi uang yang dimintanya itu begitu banyak. Aku yakin dia tidak akan sanggup untuk membayarnya. Alhasil aku harus bersedekah ke orang yang salah. Bersedekah? Kata yang tepat menggambarkan seseorang yang memberikan pinjaman ke orang yang lalai dalam membayar hutang termasuk ayahku sendiri. Blokir saja Mas nomornya. Memangnya kenapa? Sebenarnya aku malu melihat kelakuan ayah. Jika dibiarkan akan ada lagi alasan dia untuk meminta uang. Setelah ini dia pasti akan menghubungi Mas lagi dan meminta uang dengan alasan lain, Mas. Jelasku. Mas Hadi mengangguk lalu menyimpan sendoknya di piring. Aku sudah selesai. Ikut aku. Kemana, Mas? Jangan banyak tanya. Ikut saja. Aku pun mengikuti langkah Mas Hadi kembali masuk ke dalam mobilnya.
Entah kemana dia akan membawaku. Yang pasti aku sedikit takut karena hanya berdua saja. Hanya membutuhkan waktu 15 menit, mobil Mas Hadi pun berhenti di sebuah mall. Turun! Ayo turun! Iya, Mas. Sepanjang jalan aku hanya mengikuti Mas Hadi. Dia begitu sibuk memilih banyak pakaian wanita. Kemudian memberikannya ke staf toko. Kamu biasa pakai make up apa? Hanya sunscreen dan bedak saja, Mas, jawabku. Mas Hadi pun memberikan 6 paper bag dan menyuruhku untuk membawanya. Mulai sekarang, aku ingin kamu merawat tubuhmu dan wajahmu. Aku tidak ingin dicibir oleh orang-orang jika aku memiliki istri seperti ART. Bukannya memang aku seorang ART ya, Mas? Ucapku sedikit tertawa, namun seketika hawa dingin menyelimuti sekitarku. Pria itu menatapku dengan tajam, seolah tidak suka dengan ucapanku. Aku ini seorang bos, banyak wanita yang ingin bersamaku, dan bahkan semua orang memperhatikan kehidupanku. Aku hanya ingin mereka tidak merendahkan aku, hanya karena aku memiliki istri yang dekil. Ucapannya cukup membuatku berkaca. Jika dilihat lagi, memang aku dan Mas Hadi seperti langit dan bumi. Tapi haruskah dia berkata kasar seperti itu? Apalagi dia sampai hati menyebutku dengan sebutan istri dekil. Aku hanya bisa diam membiarkan Mas Hadi yang memilih semua make up serta tas dan sepatu untukku. Ayo, coba ini. Aku sedikit bergeser ketika Mas Hadi berjongkok untuk membantu memasangkan sepatu untukku. Kakiku nomor 37, Mas. Kecil sekali ukuran kakimu. Sudah pendek. Ukuran kaki kecil pula. Cibirnya menghinaku di depan umum. Aku hanya diam mendengar semua hinaan yang terlontar dari mulutnya. Coba yang ini. Dengan kesal aku pun mencoba sepatu yang dia pilihkan. Mas Hadi? Aku menoleh ke sumber suara saat seorang wanita memanggil nama suamiku. Luna? Ucapnya. Luna? Bukannya wanita itu yang dijodohkan dengan Mas Hadi? Batinku. Senang sekali bisa bertemu dengan Mas di sini. Senyumnya yang terpatri di bibirnya cukup membuatku risih. Ini siapa, Mas? Mas Hadi berdiri lalu menarik tanganku agar berdiri di sampingnya. Ini namanya Riza. Dia itu istriku. Istri? Bukannya istri Mas itu sudah meninggal dunia ya? Dia ada di sampingku. Benar kan, sayang? Mendengar kata sayang yang diucapkan oleh Mas Hadi sedikit membuatku jijik. Hai Mbak, namaku Riza, istrinya Mas Hadi. Senang bisa bertemu denganmu. Bukannya menjawab, wanita itu hanya mendelik seolah tidak percaya dengan apa yang aku dan Mas Hadi katakan. Apa ini alasan kamu membatalkan perjodohan kita, Mas? Iya, karena aku tahu kamu juga hanya ingin hartaku saja. Jawab Mas Hadi dingin. Berlalu begitu saja sambil menggandeng tanganku dengan erat. Aku terkejut dengan jawaban Mas Hadi kepada Luna. Nada bicaranya begitu sinis dan penuh penolakan. Genggaman tangannya terasa kuat. Namun pikiranku masih berkecamuk dengan kehadiran Luna dan statusku yang sebenarnya. Setelah pertemuan yang canggung itu, Mas Hadi membawaku ke sebuah kafe yang tenang. Suasana di sana jauh lebih santai dibandingkan dengan keramaian mall. Kami duduk berhadapan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat raut wajah Mas Hadi yang nampak begitu serius dan sedikit sendu. Riza, ada yang ingin aku bicarakan. Katanya memulai pembicaraan. Tatapannya melembut namun menyimpan kesedihan. Dan di sanalah, di kafe itu, Mas Hadi akhirnya menceritakan semuanya tentang almarhum Mbak Mesya, cinta pertamanya yang tidak akan pernah tergantikan di hatinya. Air matanya hampir menetes saat ia mengenang masa-masa indah bersama mendiang istrinya. Aku mendengarkan dengan saksama, mencoba memahami luka yang selama ini ia pendam. Kemudian ia menjelaskan alasan sebenarnya di balik pernikahan siriku.
Ternyata, pernikahan ini hanyalah sebuah kamuflase, sebuah cara untuk melindungi identitas Bilqis. Keluarga Mas Hadi ingin semua orang percaya bahwa Bilqis adalah anak sah yang lahir dari sebuah pernikahan yang diakui. Dan akulah yang dipilih untuk peran itu. Ibu mertua dan Mas Hadi yakin bahwa aku tidak akan berani menolak permintaan mereka. Mengingat pernikahan ini juga merupakan cara untuk melunasi hutang ayahku. Awalnya mendengar semua itu bagikan petir di siang bolong. Hatiku mencelos, merasa diperalat dan dibohongi. Amarah dan kekecewaan bercampur aduk. Aku merasa harga diriku kembali diinjak-injak. Namun kemudian Mas Hadi melanjutkan perkataannya. Ia mengaku bahwa seiring berjalannya waktu, hatinya perlahan mulai luluh melihat ketulusanku merawat Bilqis. Ia menyaksikan sendiri bagaimana aku mencurahkan kasih sayangku kepada putrinya. Seorang anak yang bahkan ayahnya sendiri cenderung mengabaikannya. Mas Hadi mengatakan bahwa ia mulai melihatku sebagai wanita yang kuat, penyayang, dan layak untuk dihargai. Dan di luar dugaan, Mas Hadi mengungkapkan keinginannya untuk membawa pernikahan siriku ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan yang diakui oleh negara dan agama. Ia ingin menjadikanku istri yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar ibu pengganti untuk Bilqis. Aku terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja dia ucapkan. Kebingungan, keterkejutan, dan secercah harapan bercampur menjadi satu. Apakah benar Mas Hadi mulai melihatku lebih dari sekedar seorang babysitter? Apakah pernikahan yang awalnya penuh kepalsuan ini memiliki kesempatan untuk menjadi nyata? Aku menatap Mas Hadi, mencari kejujuran di matanya yang kini nampak tulus. Semua pengakuannya terasa begitu tiba-tiba. Sebuah kejutan yang sulit untuk langsung kupercaya sepenuhnya. Namun ada sesuatu dalam nada bicaranya, dalam sorot matanya yang sedikit melembut, yang membuat hatiku bergetar halus. Mas, lirihku, masih berusaha mencerna semuanya. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, Riza. Sela Mas Hadi, meraih tanganku dan menggenggamnya dengan lembut. Aku tidak bisa menghapus masa lalu dan perasaanku terhadap Meisya akan selalu ada. Tapi aku janji akan berusaha. Aku ingin memberikanmu pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan di mana kamu adalah istriku satu-satunya. Di mana Bilqis adalah putri kita bersama. Air mata haruku akhirnya tumpah. Bukan lagi air mata kekecewaan, melainkan air mata kelegaan dan harapan yang selama ini terpendam. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari mulut pria sedingin Mas Hadi. Kenapa? Kenapa Mas tiba-tiba berubah pikiran? Tanyaku dengan suara bergetar. Mas Hadi menghela nafas panjang. Mungkin karena aku terlalu fokus pada masa laluku, sehingga tidak menyadari apa yang ada di depanku. Melihatmu bersama Bilqis, melihat bagaimana kamu menyayanginya tanpa pamrih, itu membuka mataku. Kamu bukan hanya sekedar pengganti, Riza. Kamu adalah kamu, dan segala kebaikan dan ketulusanmu. Dan aku merasa aku mulai menyukaimu. Pengakuan Mas Hadi bagaikan oase di tengah gurun pasir. Hatiku menghangat mendengar kata-kata itu, meskipun aku tahu perjalananku masih panjang, dan bayang-bayang mendiang Mbak Meisya mungkin akan selalu ada. Aku merasa ada secercah harapan untuk masa depanku dan Bilqis. Aku juga menyayangi Bilqis, jawabku jujur. Dan aku bersedia, Mas. Aku bersedia melanjutkan pernikahan ini dengan sungguh-sungguh. Mas Hadi tersenyum tipis. Senyuman pertama yang benar-benar tulus yang pernah kulihat darinya. Genggaman tangannya semakin erat. Terima kasih, Riza. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu.
Sejak hari itu, ada perubahan yang signifikan dalam hubungan kami. Mas Hadi mulai terbuka dan lebih banyak berinteraksi denganku dan Bilqis. Ia mulai menunjukkan perhatian-perhatian kecil yang membuat hatiku berbunga-bunga. Ia bahkan mulai terlihat lebih dekat dengan Bilqis, meskipun masih dengan caranya yang canggung. Proses pernikahan resmi pun kami mulai. Mengurus berkas-berkas, memilih tanggal, dan mempersiapkan acara sederhana namun bermakna. Ibu mertuaku, meskipun awalnya dingin, perlahan mulai menunjukkan sikap yang lebih ramah kepadaku, terutama setelah melihat kedekatanku dengan Bilqis. Hari pernikahan resmi kami pun tiba. Aku berdiri di samping Mas Hadi dan di depan penghulu, merasakan jantungku berdebar kencang. Kali ini, ijab kabul diucapkan dengan keyakinan dan harapan yang berbeda. Aku bukan lagi seorang wanita yang terpaksa menikah, melainkan seorang istri yang berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Setelah acara selesai, Mas Hadi menggenggam tanganku dan menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Mulai hari ini, kamu adalah istriku yang sebenarnya, Riza. Mari kita bangun masa depan kita yang lebih baik bersama Bilqis. Aku tersenyum bahagia, air mata haru kembali mengalir di pipiku. Aku tahu perjalanan ini tidak akan selalu mudah, namun dengan cinta dan ketulusan, aku yakin kami bisa melewati semuanya. Aku bukan lagi hanya seorang babysitter, melainkan seorang istri dan seorang ibu bagi Bilqis. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa diterima dan dicintai apa adanya. Pernikahan yang awalnya terasa seperti kutukan, kini mulai terasa seperti sebuah awal yang indah. Tamat.